Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 Elektronika Dasar akan menjelaskan materi bab 20 tentang nonlinear OP AMP application circuit dengan anggota saya Monica Kanelia, NPM 1817041025, Mayula Prantika 1817041063, dan Dendi Rosandi 1817041051. Bab 20 ini akan dibagi menjadi 3 bagian subbab, yaitu bagian pertama akan dijelaskan oleh saya. Saya akan menjelaskan subbab pembanding dengan zero referensi, 2 pembanding dengan referensi non-zero, dan pembanding dengan histerisis. Lanjut ke poin A, pola Lisa-Jones. Sebuah pola Lisa-Jones muncul pada osiloskop ketika sinyal harmonik terkait diterapkan ke input horizontal dan vertikal. Salah satu cara mudah untuk bermain disrespon input atau output dari sirkuit apapun dengan pola Lisa-Jones di mana dua sinyal terkait harmonik adalah tegangan input dan output dari sirkuit. Misalnya dapat dilihat dari gambar 20.1C menunjukkan respon input atau output untuk 741C dengan pasokan dari 615 volt saluran 1 yaitu sumbu vertikal memiliki sensitivitas 5 volt per dip. Seperti yang kita lihat, tegangan output baik 214 atau 114 volt tergantung pada apakah komparator dalam negatif atau saturasi positif. Sedangkan channel 2 di sumbu horizontal memiliki sensitivitas 10 M volt per dip. Dalam gambar, transisi tampaknya vertikal. Ini berarti bahwa tegangan input positif sedikit pun menghasilkan saturasi positif dan input negatif sedikit menghasilkan saturasi negatif. Poin kedua, pembalik komparator. Kadang-kadang kita dapat memilih untuk menggunakan komparator pembalik seperti gambar 20.2 yang bagian A. Input non-inverting didasarkan sinyal input menggerakkan masukkan pembalik dan pembanding. Dalam hal ini, tegangan masukan sedikit positif menghasilkan output negatif maksimum, seperti ditunjukkan pada gambar 20.2b. Di sisi lain, tegangan masukan sedikit negatif menghasilkan output positif maksimum. Lanjut ke poin yang C, dioda clamp. Beberapa IC dioptimalkan untuk digunakan sebagai pembanding. IC ini pembanding sering memiliki klem dioda dibangun ke tahap masukan mereka. Ketika menggunakan salah satu pembanding ini, kita harus menambahkan resistor eksternal dalam seri dengan terminal input. Ini resistor seri akan membatasi arus dioda internal ke tingkat yang aman. Poin yang D, konversi sine gelombang ke waves lapangan. Perjalanan poin juga disebut ambang atau referensi dari komparator adalah tegangan input yang menyebabkan tegangan output ke bagian switch dari rendah ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Sejak detektor nol persimpangan memiliki output 2 bagian, setiap sinyal input periodik yang melintas nol ambang batas akan menghasilkan gelombang keluaran persegi panjang. Misalnya, jika sebuah gelombang sinus bisa dilihat pada gambar 20.3a. Gambar 20.3b menunjukkan input gelombang sinus dan output gelombang persegi untuk pembanding pembalik dengan ambang 10 volt. Dengan protektor nol persimpangan ini, output gelombang persegi adalah 180 derajat keluar dari fase dengan gelombang input sinus. Dapat dilihat gambarnya. Kemudian linear daerah. Gambar 20.4a menunjukkan detektor nol persimpangan. Jika konverter ini memiliki gain loop terbatas, transisi antara negatif dan saturasi positif akan vertikal. Lanjut ke interfacing analog dan digital circuit. Pembanding biasanya antarmuka pada output mereka dengan sirkuit digital seperti CMOS, EMOS, atau TTL, yaitu transistor logika, termasuk sirkuit digital. Gambar 20.5a menunjukkan bagaimana detektor nol persimpangan dapat antarmuka dengan MOS circuit. Setiap kali tegangan input lebih besar dari 0, output dari komparator tinggi. Ini bergantian pada VET, daya, dan menghasilkan arus beban besar. Di gambar 20.5b menunjukkan detektor 0
persimpangan interfacing dengan inverter CMOS. Ide dasarnya sama. Sebuah besar masukan konverter dari nol menghasilkan masukan yang tinggi ke inverter CMOS. Selanjutnya, penjepitan dioda dan kompensasi resistor. Ketika sebuah resistor pembatas arus digunakan dengan penjepit dioda, resistor kompensasi ukuran yang sama dapat digunakan pada input lain dari konverter seperti ditunjukkan pada gambar 20.6. Selanjutnya, subbab 20.2, pembanding dengan referensi non-zero. 1. Memindahkan perjalanan titik. Dalam gambar 20.11a, pembagi tegangan menghasilkan tegangan referensi. Berikut untuk umpan balik, rumusnya V sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali VCC. Ketika Vin lebih besar dari Vref, tegangan input diferensial positif dan input tegangan output yang tinggi. Ketika Vin kurang dari Vref, tegangan input diferensial adalah aktif negatif dan tegangan output rendah. Selanjutnya, single pasokan komparator. Sebuah OP-AMP khas seperti 741C dapat berjalan pada pasokan positif tunggal dengan grounding pin 2 VEE seperti ditunjukkan pada gambar 20.12 yang bagian A. Tegangan output hanya memiliki satu polaritas, baik rendah atau tegangan positif yang tinggi. Misalnya dengan VCC sama untuk 115 volt, output ayunan dari sekitar 11,5 volt yang untuk bagian rendah menjadi sekitar 113,5 volt untuk yang bagian tinggi. Selanjutnya, IC komparator. Solusi lain adalah untuk menghilangkan kapasitor kompensasi ditemukan di sebuah khas OP-AMP. Sejak pembanding selalu digunakan sebagai rangkaian nonlinear, sebuah pensetting kapasitor tidak perlu. Sebuah produsen dapat menghapus kapasitor kompensasi dan secara signifikan meningkatkan laju perubahan tegangan. Ketika sebuah IC telah dioptimalkan untuk digunakan sebagai pembanding, perangkat terdaftar di bagian terpisah dari buku. Kemudian open collector device. Gambar 20.13a adalah diagram skematik disederhanakan untuk kolektor terbuka komparator. Perhatikan bahwa itu berjalan dari sebuah supply positif tunggal. Tahap input adalah diferensial AMP yaitu Q1 dan Q2, sebuah sumber Q6 saat memasok arus. Diferensial AMP draft yang Q4 aktif beban. Tahap output transistor Q5 tunggal dengan kolektor terbuka. Kolektor terbuka ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol output ayunan dari komparator. Sebuah OP-AMP khas memiliki tingkat keluaran yang dapat digambarkan sebagai tahap aktif pull-up karena mengandung dua perangkat di kelas B push-pull sambungan listrik. Dengan pull-up aktif, ternyata perangkat atas dan menarik output hingga bagian output tinggi. Di sisi lain, output panggung terbuka kolektor dari gambar 20.13a perlu komponen eksternal yang akan terhubung. Selanjutnya, subbab 23, pembanding dengan histerisis. Yang pertama, kebisingan. Kebisingan adalah setiap jenis sinyal yang tidak diinginkan yang tidak berasal dari atau harmonik berhubungan dengan sinyal input. Motor listrik, lampu-lampu neon, saluran listrik, penyalaan mobil, petir, dan sebagainya menghasilkan medan elektromagnetik yang dapat menginduksi kebisingan tegangan ke sirkuit elektronik. Catur daya riak juga diklasifikasikan sebagai kebisingan karena itu tidak berhubungan dengan sinyal input. Dengan menggunakan pasokan listrik diatur dengan perisai, kita biasanya dapat mengurangi riak dan kebisingan diinduksi untuk tingkat yang dapat diterima. Thermal noise di sisi lain disebabkan oleh gerakan acak elektron bebas di dalam resistor. Lihat pada gambar 20.16a ya, seperti itu. Energi untuk tion ini elektron berasal dari energi panas dari udara di sekitarnya. Semakin tinggi suhu, semakin aktif elektron. Keacakan gerakan elektron ini dalam resistor menghasilkan distribution disk kebisingan di hampir semua frekuensi.
RMS nilai kebisingan ini meningkat dengan suhu, bandwidth, dan ketahanan. Untuk tujuan kita perlu menyadari bagaimana kebisingan dapat mempengaruhi output dari komparator. Selanjutnya, Smith pemicu. Solusi standar untuk input bising adalah dengan menggunakan komparator seperti yang ditunjukkan pada gambar 20.18a. Tegangan input diterapkan ke input pembalik karena tegangan umpan balik pada input non-inverting adalah membantu tegangan input umpan balik positif. Sebuah komparator menggunakan umpan balik positif seperti ini biasanya disebut pemicu Smith. Lanjut ke histérisis. Respon yang tidak biasa dari gambar 20.18b memiliki properti berguna yang disebut histérisis. Untuk memahami konsep ini, meletakkan jari Anda pada ujung atas grafik, di mana dikatakan 1V satuan menganggap bahwa ini adalah nilai sekarang dari tegangan output. Gerakan jari Anda ke kanan sepanjang garis horizontal. Seiring garis horizontal ini, tegangan input berubah, tetapi tegangan output masih sama dengan 1 volt satuan. Ketika Anda mencapai sudut kanan atas, Vin sama 1BV satuan. Ketika Vin meningkat untuk sedikit lebih dari 1BV satuan, tegangan output masuk ke wilayah transisi antara tinggi dan bagian-bagian yang rendah. Jika Anda bergerak ke bawah, jari Anda di sepanjang garis vertikal, Anda akan memsimulasikan transisi dari tegangan output dari tinggi ke rendah. Ketika jari Anda pada garis horizontal yang lebih rendah, tegangan output negatif jenuh dan sama untuk 2 volt satuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Prantika, NPM 1817041063. Saya dari kelompok 10, insya Allah akan melanjutkan penjelasan bab 20, subbab 4-6. Gambar A menunjukkan jendela pembanding yang dapat menghasilkan tegangan output rendah saat inputnya berada antara rendah dan batas atas. Sirkuit ini memiliki LTP dan UTP. LTP dan UTP adalah batas bawah dan batas atasnya. Tegangan referensi A biasa berasal dari pembagi tegangan dioda Zener atau sirkuit lainnya, sedangkan gambar B ini menunjukkan respon input atau outputnya. Berikutnya, ini merupakan contoh rangkaian jendela pembanding non-inverting, di mana pada rangkaian menggunakan LM339 yang merupakan pembanding kuat yang perlu resistor pull-up eksternal. Ketika digunakan dengan pasokan pull-up dari 15 volt, output dapat mendorong sirkuit TTL. Sebuah pasokan pull-up 115 volt dapat digunakan untuk sirkuit listrik MOSFET. Sedangkan pada gambar B menunjukkan respon input atau output. Pada jendela komparator ini, ketika Vin kurang dari LTP atau lebih besar dari UTP, maka outputnya tinggi seperti pada rangkaian, dan ketika Vin-nya di antara LTP dan UTP, maka output rendah seperti rangkaian yang sebelumnya. Kita bisa lihat gambar A merupakan sirkuit dasar integrator, di mana komponen umpan baliknya berupa kapasitor, bukan merupakan resistor. Input biasa untuk integrator adalah sinyal persegi, di mana lebar sinyalnya sama dengan T. Semua masukan ini akan masuk ke kapasitor. Akibatnya, energi kapasitor dan tegangan meningkat dengan polarisasi yang ditunjukkan pada gambar A.
yang mengartikan bahwa tegangan output sama dengan tegangan kapasitor. Untuk tegangan input positif, tegangan yang meningkat adalah tegangan negatifnya, yang ditunjukkan pada gambar C. Sejak mengalirkan arus kontan ke dalam kapasitor, muatan lipatan Qin linear dengan waktu. Ini berarti bahwa tegangan kapasitor meningkat secara linear, yang setara dengan jalan negatif tegangan outputnya, seperti yang digambarkan oleh gambar C. Pada akhir periode sinyal pada gambar B, tegangan input kembali ke nol dan kapasitor pengisian berhenti, karena kapasitor mempertahankan energi tegangan output tetap konstan pada tegangan negatif 2 volt. Masih dengan gambar yang sama, namun kali ini untuk menghilangkan keluaran offset. Pada gambar A itu perlu sedikit modifikasi untuk membuatnya praktis. Karena kapasitor terbuka untuk sinyal DC, maka tidak ada umpan balik negatif pada frekuensi 0. Tanpa umpan balik negatif, memperlakukan sirkuit masukkan tegangan offset sebagai tegangan input yang valid, hasilnya adalah energi kapasitor dan output masuk ke dalam saturasi positif atau negatif, di mana itu tetap tanpa batas. Salah satu cara untuk menghilangkan efek dari tegangan offset masukan adalah untuk menurunkan gain tegangan pada frekuensi 0 dengan masukkan resistor secara paralel dan kapasitor, seperti yang ditunjukkan oleh gambar A. Resistor ini harus setidaknya 10 kali lebih besar dari resistor masukan. Jika resistansi menambahkan 10L, gain tegangan loop tertutup adalah 10 dan output tegangan offset berkurang dari tingkat yang dapat diterima. Ketika tegangan input yang valid hadir, tambahan resistor hampir tidak berpengaruh pada pengisian kapasitor, sehingga tegangan output masih hampir sempurna. Cara lain untuk menghilangkan efek tegangan offset masukan adalah dengan menggunakan saklar JFET, seperti yang ditunjukkan oleh gambar B. Tegangan reset pada pintu gerbang JFET adalah 0 volt atau 2 VCC, yang cukup untuk memotong JFET. Oleh karena itu, kita dapat mengatur JFET untuk resistansi rendah ketika integrator die dan resistansi tinggi ketika integrator aktif. Berikut merupakan contoh dari beberapa bentuk sinyal konversi. Pada gambar A itu menunjukkan pemicu Smith. Pemicu Smith sendiri adalah piranti yang mengubah sinyal isyarat masukan bentuk gelombang sembarang pada inputnya menjadi sinyal gelombang persegi pada outputnya. Gelombang persegi sendiri berguna untuk sistem digital karena sisi naik dan turunnya itu tajam. Pada gambar B adalah grafik tegangan output terhadap input. Ketika sinyal input periodik atau berulang siklus, pemicu Smith menghasilkan output persegi panjang seperti yang ditunjukkan oleh gambar C. Ini mengasumsikan bahwa sinyal input cukup besar untuk melewati kedua titik. Ketika tegangan input melebihi UTP pada ayunan ke atas dari setengah siklus positif, tegangan outputnya beralih ke 2 V-SAT. 1,5 siklus kemudian, tegangan input menjadi lebih negatif dari LTP, dan outputnya beralih ke 1 V-SAT. Sebuah pemicu Smith selalu menghasilkan output persegi panjang, terlepas dari bentuk sinyal input. Dengan kata lain, tegangan input tidak harus sinusoidal selama gelombang periodik dan memiliki cukup besar amplitudo untuk melewati titik-titik perjalanan. Kita akan mendapatkan output persegi panjang dari pemicu Smith. Gelombang persegi panjang ini memiliki frekuensi sama dengan sinyal input. Untuk yang kedua itu gelombang persegi panjang ke segitiga, di mana pada gambar A, gelombang persegi panjang adalah input ke integrator. Karena tegangan input memiliki DC atau nilai rata-rata 0, DC atau nilai rata-rata output juga 0.
Seperti yang ditunjukkan pada gambar B, di mana tegangan input positif menurun selama setengah siklus dan menaikkan tegangan input negatif selama setengah siklus juga. Oleh karena itu, output gelombang segitiganya memiliki frekuensi yang sama sebagai gelombang masukan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Denny Rosandi, NPM 1817041051. Sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai aplikasi OPAMP non-linear. Langsung saja ke subbab ke-8. Di sini sudah ada rangkaian dari generator segitiga. Sini ada skema rangkaian Pemicu Smith dan generator persegi panjang dan segitiga. Output dari pemicu Smith ini berupa gelombang persegi panjang yang mendorong integrator. Kemudian integrator ini memiliki input gelombang segitiga dan mendorong pemicu Smith. Sini terjadi suatu sirkuit yang unik karena pemicu Smith ini mendorong integrator dan integrator mendorong pemicu Smith. Kemudian dari gambar yang kedua ini ada karakteristik dari transfer pemicu Smith. Ketika output rendah, input harus meningkat ke UTP untuk menghasilkan output yang tinggi. Kemudian ketika output itu tinggi, input harus turun ke LTP untuk beralih output menjadi yang rendah. Di sini sudah ada rumus dari UTP. UTP itu sama dengan R1 dibagi R2 dikali dengan P sat. Kemudian histerisisnya itu sama dengan 2 UTP. Vout peak to peak atau puncak ke puncak itu sama dengan H atau histerisisnya. Kemudian frekuensi itu sama dengan R2 dibagi 4 R1 R3 dikali dengan kapasitor. Langsung saja ke contoh soal. Ini sudah ada dari rangkaian ini dipermisalkan R1 itu sebesar 1 kilo ohm, R2 100 kilo ohm, R3 10 kilo ohm, R4 100 kilo ohm, dan kapasitor sebesar 10 mikrofarad dengan Vsat 13 volt. Kemudian ditanya besar dari Vout back to back dan juga frekuensi. Dari rumus yang telah disebutkan tadi, Vout back to back itu sebesar H, dan H ini sama dengan 2 UTP. Berarti yang harus dicari terlebih dahulu yaitu UTP-nya. Sini UTP sama dengan R1 dibagi R2 dikalikan dengan P sat. R1 sebesar 1 kilo ohm, R2 sebesar 100 kilo ohm, dan P satnya itu 13 volt. Sehingga didapat UTP sebesar 0,13 volt. Dari rumus ini kita bisa mendapatkan Vout dari histerisisnya. Vout sama dengan histerisis, sedangkan histerisis itu sama dengan 2 UTP. Sehingga didapat dengan besar Vout itu 2 kali 0,13 sama dengan 0,26 volt. Kemudian dari pertanyaan yang kedua itu frekuensi. Frekuensi itu dari rumus didapat R2 per 4 R1 R3 dikali dengan C atau kapasitor, di mana nilai R2 itu 100 kilo ohm dan R1 itu
Dalam hal ini, kapasitor keluar melalui resistor beban. Selama persentase waktu pemakaian jauh lebih besar daripada periode sinyal input, tegangan output akan kira-kira sama dengan nilai puncak tegangan positif dengan nilai puncak tegangan input. Kemudian di gambar selanjutnya itu ada jika sinyal tegangan puncak harus menggerakkan beban yang kecil, ini hambatan yang kecil, kita dapat menghindari muat efek dengan menggunakan buffer OVMP. Sebagai contoh, jika kita menggabungkan rangkaian ini dengan titik A dengan titik B, pengikut tegangan mengisolasi resistor beban kecil dari detektor puncak. Ini mencegah resistor beban kecil dan pemakaian kapasitor terlalu cepat. Paling tidak, persentase waktu RLC harus setidaknya 10 kali lebih lama dari periode T dari frekuensi
Positif yang menggantikan setiap biaya yang hilang oleh kapasitor penyempit antara puncak input negatif. Pembahasan selanjutnya pada sebab 20.9 yaitu diferensiator. Diferensiator adalah sirkuit yang melakukan operasi kalkulus yang disebut diferensiasi. Ini menghasilkan tegangan output sebanding dengan laju perubahan tegangan input sesaat. Aplikasi umum dari pembeda adalah untuk mendeteksi tepi depan dan belakang dari pulsa persegi panjang atau untuk menghasilkan output persegi panjang dari input RAMP. Sini dibagi menjadi 3 yaitu diferensiator RC, kemudian diferensiator OP-AMP dan diferensiator OP-AMP praktis. Dari diferensiator RC seperti yang ditunjukkan pada gambar dapat digunakan untuk membedakan sinyal input. Sinyal input khas adalah pulsa persegi panjang. Seperti ditunjukkan pada gambar ini sinyal input itu berbentuk persegi panjang. Kemudian output dari rangkaian adalah serangkaian lonjakan positif dan negatif. Lonjakan positif terjadi pada saat yang sama dengan tepi depan input. Dan lonjakan negatif terjadi pada saat yang sama dengan trailing edge. Paku seperti ini adalah sinyal yang berguna untuk menunjukkan kapan sinyal input persegi panjang mulai dan berakhir. Untuk memahami cara kerja pembeda RC, ini ada gambar. Ketika tegangan input berubah dari 0 ke 1 volt, kapasitor setelah 5 kali konstanta waktu, tegangan kapasitor berada dalam 1% dari tegangan akhir. Jika lebar pulsa adalah 1 mikrosekund, konstanta waktu RC harus kurang dari 1,0 mikrosekund. Dengan konstanta waktu 0,1 mikrosekund, dengan konstanta waktu 0,1 mikrosekund, jika Anda menggerakkan sirkuit ini dengan pulsa persegi panjang yang memiliki T lebih dari 1 mikrosekund, outputnya adalah serangkaian lonjakan tegangan positif dan negatif yang tajam. Selanjutnya yaitu diferensiator OP-AMP. Bersama diferensiator OP-AMP ini menunjukkan sama dengan integrator OP-AMP. Perbedaannya adalah bahwa resistor dan kapasitor dipertukarkan. Karena ground virtual, arus kapasitor melewati resistor umpan balik, menghasilkan tegangan melintasi resistor ini. Arus kapasitor diberikan oleh hubungan dasar I sama dengan C dV per dt. Kuantitas dV per dt sama dengan kemiringan tegangan input. Salah satu aplikasi umum dari pembeda OP-AMP adalah untuk menghasilkan paku yang sangat sempit seperti ditunjukkan pada gambar ini. Keuntungan dari pembeda OP-AMP dibandingkan dengan pembeda RC sederhana adalah bahwa output tersebut berasal dari sumber low impedance atau impedasi yang rendah, yang membuat presentasi beban TPK lebih mudah. Kemudian diferensiator OP-AMP praktis. Ini diferensiator OP-AMP praktis. Pembeda OP-AMP dari gambar ini memiliki kecenderungan untuk berisolasi. Untuk menghindari hal ini, pembeda OP-AMP yang praktis biasanya mencakup beberapa hambatan secara seri dan dengan kapasitor. Nilai khas untuk resistasi tambahan ini adalah antara 0,01 R dan 0,1 R. Dengan resistor ini, penguatan tegangan loop tertutup adalah antara 10 dan 100. Efeknya adalah membatasi kenaikan tegangan loop tertutup pada frekuensi yang lebih tinggi, di mana masalah isolasi muncul. Selanjutnya yaitu sebab terakhir dari bab aplikasi OP-AMP nonlinear, yaitu amplifier kelas D.
eh, ada amplifier kelas B dan amplifier kelas AB yang telah beredar di pasaran. Namun amplifier ini memiliki efisiensi yang maksimum 78% bila digunakan pada tingkat daya yang penuh. Dan sedangkan amplifier kelas D ini bisa lebih dari 90% untuk berbagai tingkat daya keluaran. Karena efisiensi yang sangat tinggi dan disipasi panas yang rendah, amplifier kelas D sekarang menantang amplifier kelas AB dalam banyak aplikasi. Amplifier kelas D menunjukkan aplikasi praktis dari banyak rangkaian dan perangkat yang telah didiskusikan. Kemudian penguat IC kelas D. Untuk amplifier kelas D yang lemah, mengemas semua sirkuit yang diperlukan ke dalam satu sirkuit terintegrasi, memiliki banyak keuntungan, di mana LM48511 adalah contoh perangkat IC kelas D yang menghubungkan konverter penguat modus arus switching bersama dengan penguat audio kelas D efisiensi tinggi. Amplifier kelas D dapat memberikan daya kontinu 3W ke speaker 8 volt dan menggunakan arsitektur VWM daerah rendah yang menghilangkan kebutuhan akan filter low pass LC keluaran. LM48511 dirancang untuk perangkat portable seperti GPS, ponsel, dan pemutar MP3. Peringkat efisiensi 80% memungkinkan memperpanjang usia baterai dibanding dengan amplifier kelas AB. Jadi amplifier kelas D ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan amplifier kelas B maupun kelas AB. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.